Ulang Assalamualaikum rekam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi bunga. Di mana, perkenalkan saya Sausan Alfia sebagai moderator, ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Anissa Ulu Afida, ada Esa Geisa, dan Sabrina Muharfifa. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu mengenai morfologi bunga, di mana ada alat kelamin bunga, rumus bunga, diagram bunga, bunga majemuk, dan lain sebagainya. Baik, materi pertama yang akan dibahas oleh Sabrina. Pada Sabrina, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang morfologi menjelaskan presentasi kami pada hari ini. Yang pertama itu morfologi bunga itu secara umumnya terdiri dari mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, kelopak, dan dasar bunga. Alat kelamin bunga. Alat kelamin bunga itu ada dua, yang pertama itu putih dan yang kedua itu adalah benang sari. Di mana putih adalah alat reproduksi betina pada bunga yang berfungsi untuk menghasilkan buah dan biji dan putih terletak di tengah bunga. Putih disusun oleh daun buah dan daun buah sebagai keseluruhan yang menyusun putih dinamakan gynecium. Putih merupakan alat kelamin betina yang salah satu bagiannya mengandung sel telur atau bakal biji ovulum yang akhirnya akan membiji atau menjadi semen. Putih terdiri atas tiga bagian, yaitu yang pertama kepala putih atau dinamakan stigma, tangkai putih yang dinamakan stilus, dan bakal buah yang dinamakan ovarium. Apa itu stigma? Stigma adalah bentuk kepala putih yang beraneka ragam, biasanya sesuai dengan cara penyerbukan pada bunga. Ya, bentuk-bentuknya terdiri dari 5 macam. Yang pertama itu seperti benang pada bunga jagung, seperti bulu ayam pada bunga padi, seperti bulu-bulu pada kecipir, bulat pada jeruk, dan bermacam bentuk lain seperti bentuk bibir cawan serupa daun mahkota. Yang kedua itu adalah tangkai kepala putih. Tangkai kepala putih biasanya berbentuk buluh yang di dalamnya berongga. Stilus ada yang panjang dan ada yang pendek, bahkan ada yang tidak mempunyai stilus. Tidak mempunyai stilus di sini berarti stilusnya sangat pendek sekali. Ada yang bercabang dan ada yang tidak. Tiap ujung yang bercabang mengandung stigmen. Ovul, ovarium atau bakal biji. Bakal biji adalah calon biji sendiri, duduk pada tembuni dengan cara yang berbeda-beda. Bagian bakal biji dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu kulit bakal biji atau integumen entom. Yang kedua itu adalah badan bakal biji atau nesules atau nesulus. Yang ketiga itu kandang lembaga atau sancus embryonalis yang mengandung sel telur atau ovum. Yang keempat adalah liang bakal biji atau mikropil. Yang kelima adalah tali pusar atau funiculus. Tata letak bakal biji pada tembuni, contohnya itu yang pertama itu terletak tegak atau atropus. Yang kedua itu mengangguk atau anatropus. Yang ketiga itu bengkok, campilatropus atau disebut juga dengan mengangguk. Yang keempat setengah mengangguk atau hemitropus, hemianthropus. Yang kelima itu melipat atau camptotropus. Selanjutnya itu pada gambar kita dapat melihat bahwa yang di atas sekali itu yang dinamakan dengan kepala putih atau stigma. Di mana stigma itu yang memiliki bentuk yang beragam tadi.
Selanjutnya yang membentuk selang itu yang dinamakan dengan tangkai putih atau stilos. Bakal buah atau ovarium yang membulat di besar, sedangkan bakal biji itu yang terletak di dalam atau dinamakan ovum. Ovulum. Lanjut, benang sari. Untuk bisa di next, benang sari. Benang sari adalah organ reproduksi jantan pada bunga yang menghasilkan serbuk sari. Serbuk sari mengandung sel-sel kelamin jantan yang berfungsi untuk penyerbukan. Struktur pada benang sari itu ada dua. Yang pertama, anter dan kedua filamen. Anter adalah duduk kepala sari pada tangkai sari bermacam-macam seperti tegak atau innatus. Yang kedua menempel atau annatus. Yang ketiga bergoyong atau verticilis. Yang kedua itu adalah filamen. Tangkai filamen itu sama dengan tangkai sari. Tangkai sari biasanya duduk terpisah-pisah di atas dasar bunga, akan tetapi ada pula yang bersatu seperti pada yang pertama itu pada berkas satu atau bertukal satu, yang namanya monoidelpus. Yang kedua berberkas dua atau bertukal dua, diadelpus. Yang ketiga itu berbekas banyak atau berbentuk banyak. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bina yang telah menjelaskan mengenai alat kelamin bunga. Selanjutnya pembahasan rumus bunga yang akan saya jelaskan. Nah, rumus bunga itu dilambangkan oleh beberapa huruf. Yang pertama itu ada kelopak atau bahasa Latinnya ada calyx, lalu dilambangkan dengan huruf K besar. Lalu ada mahkota yang dinyatakan dengan huruf C. Lalu ada benang sari atau androecium yang dilambangkan dengan huruf A. Lalu ada putik yang dilambangkan dengan huruf G. Yang mana huruf G sendiri itu merupakan singkatan dari ginesium. Lalu, jika kelopak dan mahkota tidak bisa dibedakan, maka ditandai atau diberi tanda dengan huruf P atau perigonium. Lalu, di depan rumus bunga ditambahkan dengan simetri. Ditambahkan simetri, maka ditandai dengan tanda bintang. Lalu, jika bersimetri banyak, ditandai panah ke arah atas. Lalu, bunga banci ditandai dengan seperti lambang wanita. Lalu, bunga jantan ditandai dengan lambang jantan. Lalu, bunga betina ditandai dengan lambang betina. Adapun contohnya dengan membaca rumus bunga ini adalah ketika bunga memiliki 5 kelopak, 5 mahkota, 10 benang sari, dan 1 putik, maka rumusnya adalah K5, C5, A10, dan G1. Selanjutnya, diagram bunga yang akan dijelaskan oleh Esa. Kepada Esa dipersilahkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram bunga. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke, mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya, Sausan. Baiklah, pada
materi yang pertama itu ada kelopak atau sepal pada diagram bunga ini. Yang kedua ada mahkota atau petal. Dan yang ketiga itu ada benang sari atau stamen. Dan yang keempat itu ada putik atau pistil. Nah, diagram bunga ini adalah representasi dari visual yang menunjukkan bagian-bagian bunga. Mungkin bisa lanjut, Sausan? Pada bagian-bagian diagram bunga ini terdapat daun kelopak 5, yaitu dia itu berlepasan, dan ada daun mahkota 5 yang berlepasan dan berseling dengan kelopak. Yang ketiga itu ada menang sari 10. Kalau dalam dua lingkaran itu sama dengan 5 ditambah 5. Dan dalam daun buah 3 itu dia berlekatan. Mungkin bisa dilanjutkan, Sausan? Yang selanjutnya yaitu ada simbol pada diagram bunga. Dapat teman-teman perhatikan di sini yaitu ada yang namanya brankina dan ada yang namanya kelopak, dan yang ketiga itu ada mahkota, dan lambang yang keempat itu ada benang sari, dan lambang seperti O itu adalah putik atau bakal buah. Nah, di sini juga dapat teman-teman perhatikan yaitu cara membuat diagram bunga sudah tertera di sana di gambar tersebut. Dan yang untuk contoh diagram bunga itu pada familia Sapidaceae, di mana bunga terminal itu terdapat di ujung cabang, dan daun kelopak 5 itu berlepasan, dan daun mahkota 5 yang berlepasan, dan benang sari yang 10 tadi yang dalam lingkaran tadi yaitu 5 ditambah 5, dan daun buah 3 yang berlekatan. Mungkin bisa dilanjutkan, Sausan? Baik, terima kasih kepada Esa yang telah menjelaskan mengenai diagram bunga. Selanjutnya, bunga majemuk yang akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bunga majemuk. Jadi, bunga majemuk itu adalah bunga yang terdiri dari lebih dari satu bunga kecil atau bagian bunga yang disebut floret yang terkelompok dalam satu rangkaian. Rangkaian ini berupa bentuk yang lebih kompleks seperti tandan atau payung, dan masing-masing floret dapat memiliki warna, ukuran, serta bentuk yang berbeda. Pertama ada perbungaan resmosa, yaitu memiliki tangkai bunga utama yang terus tumbuh dengan bunga-bunga yang tumbuh di sepanjang tangkai. Contoh dari perbungaan remosa ini adalah bunga pada tanaman seperti anggrek atau jati. Lanjut, Sausan. Berikutnya ada pembagian perbungaan resmosa. Yang pertama ada tandan, yang kedua ada bulir bunga, yang ketiga ada untai bunga, yang keempat ada tangkai bunga, yang kelima ada cawan bunga, yang keenam ada payung bunga, yang ketujuh ada reptilum bunga, yang kedelapan ada malai bunga. Yang kedua ada perbungaan simosa, yaitu bunga-bunga tumbuh dalam kelompok yang sangat rapat, biasanya tanpa tangkai yang jelas. Contoh dari perbungaan simosa ini yaitu bunga pada tanaman seperti mawar atau anyelir. Dan yang terakhir ada perbungaan mixtra, yaitu menggabungkan karakteristik dari perbungaan resmosa tadi dan simosa. Contoh pada perbungaan mixtra ini yaitu ada bandelia. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa yang telah menjelaskan materi terakhir. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Bila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.